dosa itu seperti racun untuk hati kita. Makanya membuat orang itu jadi lemah untuk beribadah. Kalau antum nggak mampu untuk sholat malam, kenapa ya anak kok nggak mampu sholat malam ya? Padahal anak goes alhamdulillah 40 kilo. Sholat malam ini ya Allah di atas apa? Sejadah, pakai AC, nggak bisa Ustaz. Itu dampak dosa. Dosa itu melemahkan hati sehingga tubuh kita ini nggak bisa diajak untuk ketaatan. Antum kalau sudah melihat adzan dikumandangkan, kaki antum berat mau ke masjid. Antum melihat orang-orang bisa buka Al-Quranul Karim, sebagian bisa one day one juz. Ana ya Allah Ustaz, satu halaman itu Ustaz lama, bahkan harus berantem dulu. Coba pegang handphone 1 jam nggak bosan. Antum coba bandingkan, antum pegang Quran, pegang handphone. Kira-kira kalau pegang handphone itu ya capeknya berapa menit ya? Sampai baterainya habis dicas lagi sama antum. Power bank nggak habis-habis ya. Tapi kalau mau buat ketaatan berat sekali. Itu dampak dosa. Makanya menyebutkan bahwa adzunub lil qalbi bimanzilatis sumum. Seperti racun dosa itu untuk jantung manusia. Racun itu kadang-kala beraksinya nggak langsung jemaah. Dia masih terus berjalan, tapi membuat orang jadi lemah akhirnya. Illam tuhlikhu ad'afathu wala budda. Kalau racun itu tidak membunuh dia, tapi paling tidak akan melemahkan dia. Melemahkan untuk berbuat ketaatan. Alhamdulillah Ustaz, dulu anak itu bisa puasa Senin Kemis Ustaz. Sekarang ya Allah Ustaz, mau puasa itu kok banyak godaannya. Bukan banyak godaannya, engkau sedang lemah dengan dosa-dosa. Apa yang harusnya dilakukan? Beristighfar, bertobat. Kata Nabi SAW, innal abda idza adznaba dzamban nukita fi qalbihi nukta sauda. Seorang hamba kalau berbuat dosa itu ada nokta hitam di hatinya, bukan di wajah. Tadi yang sampaikan, kalau nokta hitam itu di wajah kita semuanya sudah hitam semua wajah. Tapi Allah itu maha baik di hati. Kalau dia bertobat, nokta itu dihapuskan. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, tambah nokta 2, 3, 4, 5. Dan boleh jadi dosa itu menutup hatinya sehingga sulit dikasih nasihat. Makanya berapa banyak orang-orang yang orang tuanya bingung saat apa yang harus anak lakukannya. Atau anak. Anak ini heran sama bapak anak Ustaz, kok keras hatinya Ustaz ya, diajak sholat itu berat sekali. Apa sih jamaah beratnya sholat kalau kita pikirkan? Entah di Majalengka ini, tapi di Jember itu anak melihat banyak pekerja bangunan itu nggak sholat. Padahal dia bisa bekerja dari jam 7 di bawah terik matahari, ngangkut pasir, ngangkut ini Allah. Waktunya sholat langsung tidur. Waktu istirahat kan ada istirahat itu, zuhur itu. Nggak kuat, dia sholat nggak kuat, padahal cuma 4 rakaat ya. Bukan fisiknya yang lemah tadi. Racun itu sudah sampai ke hatinya. Sehingga dia sulit melakukan ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Ya beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara menguatkan hati ini adalah memperbanyak zikir. Zikir terus. Boleh tubuh antum berada di sawah, tubuh antum berada di jalanan, tubuh antum berada di pasar dimanapun, tapi biarkan jantung antum berada di masjid. Jadi antum selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila salat sudah ditunaikan, ini salat Jumat ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apa yang dilakukan umat Islam? Kata Allah, fantashiru fil ardi, kalian bertebaranlah di muka bumi, cari rizki, wabtaghu min fadlillah. Artinya muslim itu bukan cuma di masjid doang, enggak. Dia harus memakmurkan bumi ini. Dia punya tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai seorang anak. Dia harus bekerja mengais rizki. Kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Selalu ada di benak kita, kita cari rizki dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah?
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian perbanyak ingat sama Allah, banyakin ingat sama Allah agar kalian sukses. Artinya kalian di pasar ingat sama Allah. Jadi orang beriman itu bukan berarti dia nggak kaya, nggak bisnis. Allah katakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang sebenarnya itu mereka tidak terpedaya, tidak dilupakan gara-gara bisnisnya, perniagaannya dari mengingat Allah. Enggak, mereka tetap ingat Allah. Tetap sholat, tetap zakat. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan adanya hari kebangkitan nanti jamaah. Kita bakal dibangkitkan. Dunia akan kita tinggalkan semuanya. Maka persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari dosa-dosa, selamat dari kesyirikan. Dengan itu semoga Allah memasukkan kita ke surga. Barakallahu fikum.